semuanya, yuk belajar bilangan kuantum bersama kami bertiga. Pada konfigurasi elektron, kita belajar bagaimana susunan dalam atom. Nah, kalau di bilangan kuantum, ini kita akan belajar mengenai letak atau posisi elektron di dalam atom. Sebelum itu, siapa nih yang suka traveling keluar kota naik pesawat? Traveling ke Surabaya, ke Bandung, ke Kalimantan, ke Padang, atau bahkan ke Papua? Pasti banyak nih yang suka traveling kan? Nah, apakah pernah terpikir sama kalian, ketika naik pesawat, kok pesawatnya nggak pernah bertemu satu sama lain ya? Kalaupun bertemu, itu pun cukup jauh jaraknya, tidak seperti kendaraan-kendaraan lainnya. Oke, ternyata hal itu ada alasannya loh, kenapa pesawat tidak bisa bertemu satu sama lain. Penasaran bukan? Nah, jadi setiap pesawat terbang sudah diatur jalurnya oleh Federal Aviation Administration sesuai dengan jalur penerbangannya, sehingga pesawat tidak bisa bertemu satu sama lain. Nah, hal itu bertujuan agar meminimalisir kecelakaan yang terjadi di udara. Sama halnya dengan atom, seperti yang kita ketahui bahwa atom dikelilingi oleh elektron-elektron. Namun, elektron-elektron tersebut tidak sembarangan loh mengelilingi atom. Elektron-elektron tersebut mengelilingi atom sesuai dengan orbitalnya. Apa itu orbital? Yuk kita cari tahu bersama. Ternyata orbital itu adalah suatu fungsi matematika yang menggambarkan perilaku seperti gelombang dari sebuah elektron dalam atom. Nah, di mana bentuk orbital ini dibagi menjadi 4 loh teman-teman. Ada orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Pasti kalian bingung, kenapa tidak disusun sesuai abjad saja nama orbitalnya, agar lebih mudah dihafal seperti A, B, C, D. Nah, tunggu dulu teman-teman. Jadi, nama orbital itu tidak bisa diubah-ubah ya teman-teman. Nama orbital ini diambil dari nama spektrum atom logam alkali yang terdiri dari sharp, principal, diffuse, dan fundamental. Menarik bukan? Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk orbital, yuk simak penjelasan dari teman kita yaitu Hasrudin. Halo teman-teman, seperti yang dijelaskan Mutia tadi, bahwa bentuk orbital itu adalah 4, yaitu orbital S, P, dan F. Nah, pasti kalian penasaran yang bagaimana bentuk orbital itu? Yuk sama-sama kita cari tahu. Nah, jadi yang pertama itu ada orbital S. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, bahwa orbital ini berbentuk bulat seperti bola dan memiliki jumlah orbital yaitu 1, sehingga tidak tergantung oleh sudut manapun. Terlihat jelas di gambar bahwa bulatan biru terletak di tengah-tengah sumbu X, Y, dan Z. Hal itu menunjukkan bahwa orbital S hanya berjumlah 1 orbital saja, yaitu pada nilai M yang berada di tengah-tengah, sehingga orientasinya sama yaitu ke segala arah. Kita lanjut yang kedua yaitu bentuk orbital P. Orbital ini bentuknya seperti balon hias di acara ulang tahun. Nah, karena bentuknya seperti balon hias, maka bentuk dari orbital ini disebut cuping dumbbell atau balon terpilih. Berbeda hal dengan subkulit S, subkulit P memiliki jumlah orbital 3 pada nilai M. Seperti terlihat di gambar bahwa nilai ketiga orbital tersebut yaitu -1, 0, dan +1. Hal itu membuat orientasinya berjumlah 3 dan membentuk sudut 90 derajat antara dengan yang lainnya. Selanjutnya ada orbital D. Nah, orbital ini memiliki jumlah orbital 5 dengan bentuknya yang kompleks dan memiliki orientasi berbeda. Ayo, apa saja kira-kira kelima orbital itu? Nah, jadi jika kalian perhatikan di gambar bahwa terdapat 5 gambar berbeda-beda yang menggambarkan bentuk kelima orbital tersebut, di mana pada orbital XY, DXZ, DYZ, dan DX pangkat 2 Y pangkat 2 memiliki bentuk yang sama walaupun arah orbitalnya beda. Sedangkan orbital DZ pangkat 2 memiliki bentuk berbeda yaitu sejajar dengan sumbu Z.
Nah, yang terakhir ada orbital F atau orbital yang paling banyak jumlah orbitalnya. Jumlahnya itu ada 7 orbital, yaitu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan bentuk orbitalnya. Yang pertama yaitu Fx, YZ. Kelompok kedua yaitu Fx dalam kurung Z pangkat 2 dikurang Y pangkat 2, Fy dalam kurung Z pangkat 2 dikurang X pangkat 2, dan Fz dalam kurung X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Dan kelompok ketiganya yaitu Fx pangkat 3, Fy pangkat 3, dan Fz pangkat 3. Nah, orbital-orbital tadi menunjukkan wilayah di mana elektron dapat ditemukan di sekitar atom tunggal dalam keadaan energi tertentu dan dapat dihitung menggunakan fungsi ini atau menggunakan orbital ini. Tadi dibilang bahwa wilayah di mana elektron dapat ditemukan di sekitar atom tunggal dalam keadaan energi tertentu. Nah, keadaan energi tertentu ini yang nantinya digambarkan dengan sebuah bilangan disebut bilangan kuantum. Nah, apa sih bilangan kuantum? Penasaran? Sama, saya juga. Yuk sama-sama kita simak penjelasan dari teman kita, Made. Halo teman-teman, bagaimana? Sudah paham kan mengenai orbital? Oke, selanjutnya kita belajar bilangan kuantum yuk bersama saya. Nah, sebelum kita lanjut ke topik utama, saya ingin bertanya nih. Nah, menurut kalian bagaimana sih kita dapat mengetahui letak-letak elektron pada suatu atom? Bagaimana ya caranya? Jadi, dengan bilangan kuantum, kita dapat mengetahui letak-letak elektron pada suatu atom. Nah, penasaran bukan? Sebelum itu, yuk simak pengertian dari bilangan kuantum. Oke, jadi bilangan kuantum itu sendiri merupakan bilangan yang menunjukkan keadaan energi dan letak-letak elektron pada suatu atom dengan menggunakan metode atom mekanika kuantum. Nah, bilangan kuantum itu sendiri dibagi menjadi 4 loh. Penasaran kan dengan pembagian dari bilangan kuantum? Yuk simak pembahasan kali ini. Nah, jadi bilangan kuantum pertama yaitu bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N kecil. Nah, bilangan kuantum utama ini menyatakan nomor kulit tempat elektron berada atau tingkat energi utama. Nah, siapa nih yang masih ingat perkataan dari Bohr? Jadi Bohr itu pernah berkata kalau suatu atom pasti memiliki inti atom. Nah, elektron itu sendiri berada di kulit atom. Apa ya maksudnya? Jadi elektron-elektron yang mengelilingi atom itu tidak sembarangan mengelilingi atom. Jadi mereka memiliki tempat sendiri. Nah, tempatnya itu disebut dengan kulit atom. Jadi elektron tersebut mengelilingi atom. Nah, elektronnya itu mengelilingi atom tapi masih berada di kulit atom itu sendiri. Nah, untuk kulit atom itu memiliki 7 jenis, yaitu K, L, M, N, O, P, Q. Dengan masing-masing kulit memiliki elektron sebanyak 2N pangkat 2. Nah, di mana N itu sendiri menyatakan jumlah elektron maksimal dengan menggunakan bilangan bulat. Jadi seperti contohnya di kulit K. Nah, kan kulit K itu dekat dengan inti atom. Nah, untuk jumlah elektronnya sendiri di kulit K itu yaitu N-nya 1. Jadi N1 pangkat 2 yaitu 1, baru dikalikan dengan 2, maka maksimal elektron yang berada di kulit K itu yaitu 2. Nah, begitu juga dengan kulit L. Kulit L kan jumlah elektronnya itu ada 2. Nah, jadi 2-nya itu dipangkalkan 2, maka hasilnya 4. Nah, 4-nya itu dikalikan 2, jadi maksimal elektron yang berada di kulit L itu sebanyak 8. Begitu dengan M. Nah, M itu kan N-nya ada 3, maka maksimal elektronnya itu 18. Kemudian N, jumlah elektronnya 4, maksimal elektronnya 32. Begitu juga selanjutnya. Kalian bisa lihat di tabel di samping. Nah, sebelum kalian mengetahui trik asiknya, kalian terlebih dahulu harus mengingat kembali mengenai konfigurasi elektron dengan menggunakan prinsip of Pauli sendiri.
Nah, bagi teman-teman yang lupa, tenang. Saya akan mengingatkan kembali mengenai materi tentang konfigurasi elektron menggunakan prinsip Aufbau. Jadi, menurut Aufbau itu sendiri, bahwa elektron akan secara bertahap menempati suatu orbital, dimulai subkulit tingkat energi yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, setelah orbital subkulit berenergi rendah terisi penuh, maka elektron akan menempati subkulit dengan orbital yang energinya satu tingkat lebih tinggi. Nah, begitu seterusnya sampai semua elektron dalam atom menempati orbitalnya. Nah, untuk memahami apa yang tadi dijelaskan oleh Aufbau, maka kalian bisa mengamati gambar urutan tingkat energi berdasarkan aturan Aufbau itu sendiri. Jadi berdasarkan gambar bahwa di situ ada 1S, 2S, 2P, 3S dan selanjutnya. Nah, itu merupakan susunan konfigurasi elektron atau urutan konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau. Jadi kalian harus menghafal urutan-urutan tersebut agar memudahkan kalian untuk mengerjakan atau untuk mencari bilangan kuantum utama menggunakan trik asik yang nantinya akan saya berikan. Nah, sebelum itu, apakah kalian ingat bahwa subkulit S, P, D, dan F yang berada di urutan tersebut itu memiliki maksimal elektron yang berbeda-beda. Jadi subkulit S itu maksimal elektronnya itu 2. Nah, kalau P itu 6 elektron. D maksimal elektronnya itu 10. Nah, F-nya itu maksimal elektronnya 14. Jadi, untuk lebih memahami bagaimana cara kerja konfigurasi elektron menurut Aufbau, jadi sedikit contoh. Misalnya ada suatu atom yang memiliki elektron sebanyak 12. Nah, jadi begini. Kita pertama lihat urutan pertama itu kan 1S. Nah, subkulit S itu maksimalnya berapa sih? Nah, maksimalnya itu 2 elektron. Jadi kita kasih masuk elektron sebanyak 2 ke kulit 1S. Jadi seberapa? 12 kurang 2 itu 10. Nah, masih ada 10 elektron kan? Nah, 10 elektron itu kasih masuk lagi. Nah, urutan berikutnya itu 2S. 2S masih subkulitnya masih sama dengan yang tadi. Jadi 2, kita kasih masuk 2, sisa 8 elektron. Nah, 8 elektron itu kasih masuk ke mana? Kasih masuk ke 2P. Nah, P itu maksimal elektron 6 kan? Nah, jadi 6 elektron kasih masuk ke 2P. Nah, sisanya itu berapa? Sisanya itu 2. Nah, 2-nya lagi kasih masuk ke mana? Kasih masuk ke 3S. Nah, oke. Jadi begitu. Jadi kan sudah habis. Jadi berarti atom 12 elektron itu berhenti di 3S. Kulitnya itu ada sampai 3S begitu. Begitu juga dengan atom-atom berikutnya. Jadi kita harus mengetahui berapa jumlah elektron dulu. Baru kita masukkan satu-satu ke tingkatan paling rendah baru ke paling tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke trik asiknya nih yang kalian tunggu-tunggu. Nah, oke, jadi trik asiknya itu, bahwa kita lihat angka di depan atau koefisien di depannya. Nah, itu menunjukkan bilangan kuantum. Oke, kita ingat-ingat ya kata kuncinya, angka di depan atau koefisien di depan menunjukkan bilangan kuantum. Oke, contohnya begini. Misalnya, kita mau mencari bilangan kuantum utama elektron terakhir dan elektron terkeluar dari atom X26. Nah, jadi kan X26 itu mendekati atom apa? Jadi kan X26 itu mendekati atom argon kan, atau Ar yang memiliki atom 18. Terus sisanya kan ada 8 elektron. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu kasih masuk ke tingkatan selanjutnya. Maka jadi Ar baru 4S dan 3D.
gitu. Jadi ditelusurikan karena sisa 8 elektron. Nah, kemudian kita mencari terlebih dahulu bilangan kuantum utama pada elektron terluar. Nah, oke. Kalau mencari bilangan kuantum utama elektron terluar, kita lihat ujungnya. Ujungnya tadi kan ada 4s dan 3d. Terus kita lihat nih, mana koefisien yang paling besar itu elektron terluar. Nah, dari 4s dan 3d koefisien yang terbesar itu 4 kan? Berarti elektron terluarnya itu 4s. Kemudian kita cari lagi bilangan kuantumnya. Masih ingat kan kata kunci tadi? Angka di depan atau koefisien di depan itu menunjukkan bilangan kuantum utama. Maka koefisiennya tadi apa? Koefisien dari 4s itu apa? Itu 4. Maka bilangan kuantum utamanya elektron terluar dari atom ini yaitu 4. Nah, selanjutnya kita cari bilangan kuantum utama pada elektron terakhir. Jadi kita lihat bahwa yang paling ujung atau subkulit terakhir dari atom tersebut apa? Itu 3D. Maka 3D itu merupakan elektron terakhir. Terus bilangan kuantumnya apa? Ingat lagi kata kuncinya. Angka di depan atau koefisien di depan itu menunjukkan bilangan kuantum utama. Maka kita lihat koefisiennya berapa? 3D. Koefisiennya itu 3. Maka bilangan kuantum utama dari elektron terakhir yaitu 3. Bagaimana? Mudah kan? Nah, oke, selanjutnya kita belajar bilangan kuantum berikutnya. Nah, bilangan kuantum berikutnya yaitu bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L kecil. Nah, bilangan kuantum azimut ini menyatakan jenis subkulit tempat elektron itu berada atau bentuk orbital. Jadi jenis subkulitnya itu terdiri atas S, P, D, dan F. Nah, besarnya bilangan kuantum azimut itu sendiri yaitu dari 0 sampai dengan N-1. Jadi kalian silakan hafalkan ya N-1. Nah, jadi misalnya ketika N sama dengan 1, maka bilangan kuantum azimutnya itu 0, dimana kulit pertama hanya terdapat sekulit saja. Kemudian ketika N-nya sama dengan 2, maka N-nya itu sama dengan 0,1, dimana kulit kedua terdiri dari subkulit 2S dan 2P. Kemudian yang ketiga yaitu ketika N sama dengan 3, maka L-nya sama dengan 0,1,2, di mana kulit ketiga terdiri dari subkulit 3S, 3P, dan 3D. Nah, dan yang terakhir yaitu ketika N sama dengan 4, maka L sama dengan 0, 1, 2, 3, di mana kulit keempat terdiri dari subkulit 4S, 4P, dan 4D, dan 4F. Nah, kemudian untuk trik asiknya mencari bilangan kuantum azimut yaitu pakai jembatan Faraday. Jadi kalian bisa menghafalnya, yaitu sepeda Fitri. Nah, dari kata sepeda Fitri itu ada untuk kata se itu menunjukkan subkulit S, di mana bilangan kuantum azimutnya yaitu 0. Nah, kemudian kata P dari sepeda itu menunjukkan subkulit P, di mana bilangan kuantum azimutnya yaitu 1. Kemudian kata da dari kata sepeda menunjukkan subkulit D, dan bilangan kuantum azimutnya yaitu 2. Nah, yang terakhir dari kata Fitri menunjukkan subkulit F, di mana bilangan kuantum azimutnya yaitu 3. Mudah bukan? Nah, contohnya misalnya seperti tadi atom X26. Nah, atom X26 tadi kan elektron terakhirnya itu 3P. Nah, 3P kan. Nah, 3P-nya itu kita lihat di itu jenis subkulitnya itu apa? Nah, jenis subkulitnya itu P. Maka kita cari
sepeda Fitri, berarti P. Nah, subkulit P itu bilangan kuantum azimutnya itu 1, berarti pada elektron terakhir atom X26 bilangan kuantum azimutnya yaitu 1. Nah, kemudian kita untuk contoh berikutnya itu kita lihat lagi di atom X26. Nah, kan elektron terluarnya itu 4s kan. Nah, 4s itu kita lihat jenis subkulitnya itu apa? Jenis subkulitnya itu S. Maka S itu tadi apa? 0. Maka bilangan kuantum azimut dari elektron terluar atom X26 yaitu sebesar 0. Mudah bukan? Jadi kalian bisa hafal sepeda Fitri. Nah, kemudian angkanya itu bilangan kuantum azimutnya itu dari 0, 1, 2, 3. Jadi kalau subkulit S, maka bilangan kuantum azimutnya itu 0 dan begitu seterusnya. Oke. Nah, baik. Untuk kemudian bilangan kuantum berikutnya yaitu bilangan kuantum magnetik atau yang disebutkan dengan M kecil. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital khusus tempat elektron itu berada serta orientasi orbital dalam ruangan relatif terhadap inti atau nomor orbital. Oke, baik. Kemudian bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin atau yang disimbolkan dengan S kecil yang menunjukkan arah rotasi suatu elektron dalam orbitnya dan dinyatakan dengan tanda panah. Jadi bilangan kuantum spin ini memiliki 2 buah nilai, yaitu plus setengah jika arahnya searah jarum jam dan ditandai dengan panah ke atas, dan jika arahnya berlawan arah jarum jam maka dia bernilai negatif setengah atau arah panahnya ke bawah. Nah, jadi teman-teman bisa ingat kalau misalnya arah rotasinya itu searah jarum jam maka dia itu positif setengah dan panahnya ke atas, dan kalau dia berlawan arah jarum jam maka dia bernilai negatif setengah dan arah panahnya ke bawah. Nah, oke. Baik, teman-teman, untuk mencari bilangan quantum spin kita dapat menggunakan kotak-kotak seperti gambar di samping ini. Jadi untuk mempermudah kita mencari bilangan quantum spin. Nah, jika teman-teman melihat kotak-kotak ini, kalian bisa mengetahui bahwa kotak-kotak ini disesuaikan dengan jumlah bilangan kuantum magnetik dari setiap subkulitnya. Jadi misalnya subkulit S kan bilangan kuantum magnetiknya itu 0, maka kita hanya memerlukan 1 dong, gak mungkin 2. Nah, kemudian subkulit P kita memerlukan 3 kotak. Kenapa? Karena bilangan kuantum magnetiknya itu berkisaran antara -1 sampai +1. Nah, kemudian subkulit D kotaknya itu 5 yang berkisaran bilangan kuantum magnetiknya itu berkisaran antara -2 dengan +2, dan subkulit F bilangan kuantum magnetiknya itu berkisaran antara -3 dengan +3, maka jumlah kotaknya itu 7. Nah, biar teman-teman tidak bingung ini menentukan kotak-kotak dalam mencari bilangan kuantum spin, saya memiliki trik asik yaitu dengan rumus N kali 2 plus 1. Jadi teman-teman tinggal hafalin rumus ini untuk menentukan kotak-kotaknya. Jadi kalian tidak perlu bingung, S itu kotaknya berapa ya, P itu kotaknya berapa, D itu kotaknya berapa. Nah, dengan rumus ini kalian tidak akan keliru lagi. Nah, bagaimana cara mengoperasikan rumus ini? Yaitu di mana N merupakan bilangan kuantum azimut. Jadi kalian harus menghafal bilangan kuantum azimut dulu. Nah, misalnya S itu bilangan kuantum azimut itu 0 kan, dari kata kosong, maka dia 0. Nah, berarti N itu 0. 0 kali 2 itu 0. Tambah 1 jadi 1, berarti kotaknya yang kita perlukan 1. Nah, kita coba ke subkulit P. P itu kan pertama, berarti dia
azimutnya itu 1 kali 2 2, tambah 1 3. Nah, cocok kan? 3. Nah, begitu juga dengan sukulit yang berikutnya. Oke, kalian bisa coba sendiri. Nah, kemudian bagaimana nih kita menentukan bilangan quantum spin? Bagaimana caranya? Nah, oke. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan bilangan quantum spin ini sendiri dengan menggunakan kotak-kotak dan panah-panah. Nah, jadi begini. Misalnya ada atom yang memiliki elektron terluarnya itu 3 3s pangkat 2. Nah, 3s pangkat 2. Nah, oke. Baru bilangan quantum spinnya berapa? Nah, kotaknya itu berapa? S itu kan bilangan quantum azimutnya itu 0. 0 kali 2, 0. Plus 1 berarti 1 kotak yang kita perlukan. Kemudian bilangan quantum spinnya itu yaitu panahnya itu sesuaikan dengan pangkat yang ada. Jadi pangkatnya itu kan tadi 2, berarti panahnya itu harus yang pertama 1 ke atas, 1 ke bawah. Nah, berarti kita 1 ke atas toh, terus ke bawah 1, berarti dia kan ke bawah, berarti nilai bilangan kuantum azimut dari elektron terakhir dari atom tersebut itu -1/2. Nah, mudah kan? Oke, baik. Jadi teman-teman bisa menggunakan trik-trik asik yang tadi saya jelaskan tadi. Oke, baik. Kemudian bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin atau yang disimbolkan dengan S kecil yang menunjukkan arah rotasi suatu elektron dalam orbitnya dan dinyatakan dengan tanda panah. Jadi bilangan kuantum spin ini memiliki 2 buah nilai, yaitu plus setengah jika arahnya searah jarum jam dan ditandai dengan panah ke atas, dan jika arahnya berlawan arah jarum jam maka dia bernilai negatif setengah atau arah panahnya ke bawah. Nah, jadi teman-teman bisa ingat kalau misalnya arah rotasinya itu searah jarum jam maka dia itu positif setengah dan panahnya ke atas, dan kalau dia berlawan arah jarum jam maka dia bernilai negatif setengah dan arah panahnya ke bawah. Nah, oke. Baik, teman-teman, untuk mencari bilangan quantum spin kita dapat menggunakan kotak-kotak seperti gambar di samping ini. Jadi untuk mempermudah kita mencari bilangan quantum spin. Nah, jika teman-teman melihat kotak-kotak ini, kalian bisa mengetahui bahwa kotak-kotak ini disesuaikan dengan jumlah bilangan kuantum magnetik dari setiap subkulitnya. Jadi misalnya subkulit S kan bilangan kuantum magnetiknya itu 0, maka kita hanya memerlukan 1 dong, atau mungkin 2. Nah, kemudian subkulit P kita memerlukan 3 kotak. Kenapa? Karena bilangan kuantum magnetiknya itu berkisaran antara -1 sampai +1. Nah, kemudian subkulit D kotaknya itu 5 yang berkisaran bilangan kuantum magnetiknya itu berkisaran antara -2 dengan +2, dan subkulit F bilangan kuantum magnetiknya itu berkisaran antara -3 dengan +3, maka jumlah kotaknya itu 7. Nah, biar teman-teman tidak bingung ini menentukan kotak-kotak dalam mencari bilangan quantum spin, saya memiliki trik asik, yaitu dengan rumus N kali 2 plus 1. Jadi teman-teman tinggal hafalin rumus ini untuk menentukan kotak-kotaknya. Jadi kalian tidak perlu bingung, S itu kotaknya berapa ya, P itu kotaknya berapa, D itu kotaknya berapa. Nah, dengan rumus ini kalian tidak akan keliru lagi. Nah, bagaimana cara mengoperasikan rumus ini? Yaitu di mana N merupakan bilangan kuantum azimut. Jadi kalian harus menghafal bilangan kuantum azimut dulu. Nah, misalnya S itu bilangan kuantum azimut itu 0 kan, dari kata kosong, maka dia 0. Nah, berarti N itu 0. 0 kali 2 itu 0. Tambah 1 jadi 1, berarti kotaknya yang kita perlukan 1. Nah, kita coba ke subkulit P.
P itu kan pertama, berarti dia azimutnya itu 1 kali 2 2, tambah 1 3. Nah, cocok kan? 3. Nah, begitu juga dengan sukurit yang berikutnya. Oke, kalian bisa coba sendiri. Nah, kemudian bagaimana nih kita menentukan bilangan quantum spin? Bagaimana caranya? Nah, oke. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan bilangan quantum spin ini sendiri dengan menggunakan kotak-kotak dan panah-panah. Nah, jadi begini. Misalnya ada atom yang memiliki elektron terluarnya itu 3s pangkat 2. Nah, 3s pangkat 2. Nah, oke. Baru bilangan quantum spinnya berapa? Nah, kotaknya itu berapa? S itu kan bilangan kuantum azimutnya itu 0. 0 kali 2, 0. Plus 1 berarti 1 kotak yang kita perlukan. Kemudian bilangan quantum spinnya itu yaitu panahnya itu sesuaikan dengan pangkat yang ada. Jadi pangkatnya itu kan tadi 2, berarti panahnya itu harus yang pertama 1 ke atas, 1 ke bawah. Nah, berarti kita 1 ke atas toh, terus ke bawah 1, berarti dia kan ke bawah, berarti nilai bilangan kuantum azimut dari elektron terakhir dari atom tersebut yaitu min 1/2. Nah, mudah kan? Oke, baik. Jadi teman-teman bisa menggunakan trik-trik trik asik yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, jangan lupa kerjakan soal-soal latihan ini ya, agar teman-teman lebih memahami tentang materi yang dijelaskan tadi. Oke, semangat!